14 ini adalah menurut gue pribadi ya, ini terserah mau ikut atau gak setuju. Karena Setsujin adalah user Link terbaik menurut gue di season ini. Link ya? Karena dengan makro play-nya loh, walaupun mereka dalam keadaan kalah, minion dari player lawan ataupun dari tim lawan itu jarang sampai ke dalam base dari RRQ. Dalam keadaan RRQ kalah ya, dengan penggunaan makro yang begitu baik yang bisa dilakukan oleh Setsujin itu sendiri. Ya, cut wave-nya benar-benar Cut kejam banget. wave-nya, bagaimana cara dia balik lagi menuju ke base-nya, balik lagi untuk ke cut wave-nya lagi. Dan sekarang, If-nya dikeluarkan kembali. Oh, ini Yves udah pasti sih bakal jadi pilihan karena kebetulan gak di-ban juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain ya, sebenarnya ini ngebuka potensi masih ada EXP untuk Khalid. Karena kita udah sempat mention kan beberapa kali kayak combo Gatot Kaca Khalid atau Gatot Kaca Tigreal. Sebenarnya memungkinkan banget loh untuk Tigreal tetap dibawakan. Tapi mungkin hero-hero gold laner-nya ini yang bisa connecting juga di early game sama Geek Fam-nya nih dengan 3 hero yang sangat-sangat ofensif di awal game. Iya. Kayak mereka sebenarnya ya mungkin dari RKOC harus mencari jalan sih untuk teamfight mereka sendiri. Tapi mereka udah punya satu, Link yang bisa langsung berada di samping dari Eve. Karena tinggal mencari partnernya yang bisa bermain mungkin EXP lane ya. Yang bisa langsung di samping Eve. Mungkin seperti Khalid yang memang menjadi power. Atau salah satunya Benedetta juga masih ada. Yuichong bahkan masih tersedia. Hilda-nya ditutup. Hilda Ben. Hilda ya. Dijaga assassin ya? Ini kayaknya targeting sih lebih tepatnya. Karena kan tadi udah kebaca juga ya bagaimana pergerakan untuk nge-handle hero-hero yang emang one way ticket. Contohnya kayak Link, Hayabusa. Tapi aku merasa kalau misalkan emang diganti nih alternatifnya untuk Khalid. Let's say itu adalah Benedetta. Aku merasa kayaknya Benedetta juga gak menang-menang match up banget sih kalaupun nanti ketemu di lane jauh. Karena Benedetta kan dia bakal jadi tank. Jadi bakal beda juga untuk deliver damage yang diberikan. Dan Rose Regen Data Edit emang menjadi salah satu hero selama di FPL Available Season 14, ini jadi hero yang kedua untuk sering di pick. Kadang-kadang kalau tadi yang pertama, Zusin kayaknya bener-bener kayak gak lepas nih. Pasti ada di ban atau di pick. Bener, Tapi kalau Edit itu adalah yang paling banyak diambil dan wow, ramai sekali yang ada di Bandung. Yep. Dan kenapa mungkin ya Erik masuk ke dalam most pick ini, itu karena dia punya typically dengan defense item punya magic damage juga. Sehingga dari marksman-nya ini kadang-kadang nggak bisa untuk memberikan perlawanan kalau sudah dikunci dengan Edit. Dan fleksibel. Yep. Jangan lupakan fleksibilitas dari Edit. Ini mana di XP lane, dia bakal strong banget. Dia bakal punya Starlium Sight juga sebagai salah satu item damage deal. Dan Natalia, good choice. Karena kita udah pernah lihat ini, Natalia untuk nge-counter Link. Dengan efek dari Silent Natalia, Linknya bakal langsung turun dari tembok. Oh, jadi dia langsung menuju ke arah benteng juga. Ini bisa jadi sinyal untuk Yuzong muncul loh. Yap, Yuzong. Ini aku suka banget sih kalau ada Yuzong. Memang untuk bisa mengkontes juga karena Real Manipulation ada di sampingnya. Tapi Nathan dan Itu dia, Rangko. Combo klasik dari Idok dan Skylar. Siapapun yang digigit, siapapun yang melakukan oleh Bloodhound, pasti bisa kena burst oleh Nathan. Iya. Jadi bakal jadi pembuktian juga ya, apakah mereka memang ready untuk Geek melawan strategi sendiri dengan Chow yang diambil. So, final prediction dari para panelis. Profesor KB? RRQ kayak lebih solid aja sih. Om apa? Dan sekarang Pak Bulu. Oke, saya Geek. Oke. Udah biasa gak sih? Ini dia. Kalau gitu Kita tidak akan pernah sama ini. betul, dan segera menyaksikan untuk game yang pertama hari ini antara RQC versus Geek Fam bersama Ranger Emas dan juga Lim Kocol. Wow! Terima kasih banyak Nevin. Lihat betapa penuhnya Eldorado oleh para sobat Mobile Legends Indonesia dimanapun kalian berada. Yang masih mau merapat, kalian masih mendapatkan kesempatan karena ini masih panjang. Dan juga ini yang menjadi kesempatan untuk Geek Fam membuktikan kalau mereka masih tetap bisa menjadi Kryptonite untuk RRQ atau raja dari segala raja sudah berubah. Mari kita menyaksikan bersama-sama FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. 3 tim yang belum pernah meraih juara MPL sekarang mungkin saja mencetak sejarah baru, tapi lawan mereka adalah RRQ. Mungkin saja bisa, tapi ini agresif banget early game Setsujin. Dia tepakan first blow. Dairon di sana bersama dengan Setsujin dengan siap dan sigapnya berhasil mendapatkan first blow. Wow, Baloyski Chow. Gue sempat pikir tadi Chow-nya akan ada di XP lane nih. Ternyata XP lane-nya adalah Gatot Kaca. Sempat gue bahas kemarin, dari Baloyski ini identik dengan hero-hero yang memang makronya kuat, tapi mikronya nggak terlalu berat. Tapi apakah Chow ini cocok untuk Baloy? Oke.
Tapi kita menyaksikan di mana para pasukan dari tim Kifam mereka menginvasi habis-habisan. Karena itu dibutuhkan untuk menghambat pergerakan dari seorang Sosujin. Tapi Sosujin tiba-tiba datang ke depan sana. Walaupun waktu yang dikeluarkan untuk seorang Sosujin banyak. Tapi kalau poin killnya didapatkan Sosujin lagi, ini sama aja bohong, Dim. Itu dia. Apalagi dari Trill Emblem ya, klasik Chow Roamer. Damage-nya akan ada dan 3 kali jatuh ini bakal sakit banget lihat damage-nya. Oke, lihat. Damage-nya terlalu sakit. Turning out yang diberikan waktu untuk seorang Sosujin dari Retribution dan Vincent telah keluar. Dan bahkan kita lihat Oh, sana. dapat. Dapat. Hampir saja mereka berhasil mendapat keuntungan. Tapi informasi terlihat, tapi Idong! Almost is never enough. Kali ini Mauliski standby untuk Senku yang dia miliki. Masih belum menurunkan range juga ya untuk membantu posisi dari Sosujin. Tapi level 4 masih tetap bisa digapai. Masalahnya ada di Turtle. Apakah Turtle pertama ini menjadi objektif untuk RRQ atau bakal di mirror? Ya kayaknya harusnya Sosujin masih punya power dari Marvelnya. Karena Marvelnya baru dapat, jadi masih lama. Dan untuk para pasukan dari tim Geek Farm, mereka tinggal melakukan setup supaya Vincent bakal masuk dengan legowo menuju ke arah Turtle. Tapi nggak segampang itu karena Dairon sudah ambil kendali di Turtle-nya, di reset dan Baloiski. Ini benar-benar menjadi mata untuk Geek Fam. Yes, menjadi mata untuk Geek Farm. Tapi lihat di depan sana, Baloiski distraction telah dikeluarkan. Baloiski terkena 2 damage turret, ini nggak baik banget untuk dirinya. Karena walaupun memang hanya setengah darah, tapi itu bukan darah yang cukup untuk menahan damage yang diberikan oleh para pasukan dan tim RRQ. Masuk di level 4, Way of Dragon ready. Idok dikit lagi level 4 juga masih membutuhkan waktu. Tapi dari keduanya setup akhirnya Geek mereka yang tarik. Yes, tapi ini kalau kondisi dari Sosujin, dia berada di level 5. Depan sana dengan adanya satu pembloodian dan banget power of retribution. Bakal dibalaskan Sosujin! What take over from Sosujin! Lihat Vincent, bakal satu momen yang dapatkan seorang Vincent. Sosujin masih mau lebih. Wah. 2 panggil dapatkan. RRQ menghajar habis kick pump. Backline mereka tidak ada yang tersisa. Wow, Turtle yang berhasil diambil. Bukan hanya Turtle, poin kill pun mereka ungguli Geek Fam. Setup yang mereka lakukan sayang sekali gagal. Wow, only 7 yang percaya kali ini kalau Geek Farm mampu menumbangkan dan mati-matian yang mantap. Idok berhasil mendapatkan satu duel strike yang juga seorang Idok. Penetrasi yang sangat sakit berhasil membalikkan kembali kanan. Malah keuntungan di tangan dari Geek Farm. Dan Geek Farm butuh menampar sisa caster yang bertugas. Iya dengan 4 suara tadi ya. Tapi hadir lagi Sosujin tempo yang gak pernah turun. Oke, Cari. tapi Kadera Dicari. Bakal coba dicari. Di mana Kadera berada, lihat basic attack saja. Dan Skylar yang dapetin poin killnya, ini yang bahaya. Mendingan poin killnya di tangan Sosujin dibandingkan Skylar. Mungkin tadi kelihatan ya dari Idok tumbang, tapi dia ngebuang flickernya. Tanpa ada flicker, Cadera langsung menjadi target juga. Sosujin, mereka selalu tahu nih kemanakah Sosujin harus landing. Ya, Sosujin harus landing. Tapi Rins kali ini lihat dia berhasil untuk memberikan sedikit gerakan perspektif untuk para pasukan dari tim Geek Farm yang coba untuk mencuri dirinya di arah mid lane. Hunter Strike dan juga Berserker Fury nih sama-sama udah punya satu item dari kedua jungle-nya. Tapi kalau kita lihat gold lane, Sky Piercer loh untuk Cadera. Dia pengen cari point kill yang sebetulnya sekarang belum ada gerakan-gerakan ganking. Dan bahkan kalau menurut gua agak tidak terlalu worth it sih. Gak terlalu worth it kalau dia langsung menggunakan Sky Piercer seperti ini. Sedangkan Saudora di arah bottom lane. Maka coba dipaksa untuk Avatar of Guardian-nya. Memang terlalu sakit, tapi itu dia Sosujin cuma mainin poking karena dia tahu Turtle di arah bottom lane nanti Saudora akan sedikit terlambat. Tapi bahkan gak dikasih pulang, Revitalize-nya tertrigger. Ketika Revitalize tertrigger, informasi yang didapatkan oleh seorang Sosujin di sana mencoba untuk menghindari seorang Baloiski. Wild Dragon menuju ke arah belakang, flicker for defensive, tapi nampaknya Kadera terperangkap di depan sana. Dairon berhasil mendapatkan satu poin kill penting dan semua terdistraksi dengan ada Dairon. Waktu yang cukup banyak diberikan oleh seorang Dairon. Bahkan Baloiski tidak ada lagi Wild Dragon. Turning out, Vincent, depankan Retribution. Sosujin berhasil men-take over. Lagi dan lagi Vincent kehilangan Turtle mereka. Berhasil didorong tadi oleh Skylar. Super position yang akhirnya membuat Vincent gagal untuk mendapatkan Turtle dan lagi-lagi tetap dipegang oleh RRQ dari tempo. Keuntungan mereka pegang segalanya. Namun hati-hati di Baloi, dia gak pernah lepas. Oke, tapi di pasar dengan ada pemulihan. Baloiski nggak dicoba untuk bisa bertahan. Dan Faisal tapi dengan salah Sosujin. Vincent benar-benar harus lebih fokus. Vincent tidak boleh memberikan satu retribusinya secara sia-sia lagi. Karena dari tadi Vincent udah dibukakan jalannya, Lim. Itu dia.
dan drowning dari Baloi. Jujur, ini pasti menjadi hari yang sangat menjengkelkan untuk Sutsujin. Ditempel terus dari level 1 bahkan. Wow, 92%. Wah, gila. Berbanding 8. One by one situation, bukan hal yang baik. Dan bahkan di depan sana Susujin bisa saja menumbangkan sana Vincent, tapi trigger disiplin yang berhasil didapatkan. Dan Wild Striker, Dairon! Kali ini Dairon tidak akan disia-siakan. Satu point kill. Dan bahkan sama bersama Blackpool Defensive setelah dikeluarkan Susujin survival straight out. Sebagai peringatan, double kill didapatkan oleh seorang Kadera. Tabungan Skypiercer yang sangat-sangat baik untuk early dari Cak Dera. Masalahnya di posisi lain Skylar sampai dapetin orange buff-nya loh. Ini namanya mirroring yang sempurna. Karena di bagian bawahnya gak hancur juga dan bakal di defense. Wow, ini mengerikan sekali sih kalau menurut saya. Permainan dari tim Geek Farm. Mereka benar-benar membawa game ini supaya bisa bermain metode late game. Tapi itu juga bukan jawaban masalahnya, Lim. Makanya. Jawaban metode late game bukan ada di tangan dari para pasukan tim Geek Farm. Sedangkan saya melihat kuatnya mereka di metode late game itu ada di RRQ. Tapi jangan lupa Ji, defensif dari Geek Fam. Bahkan kemarin mereka menang atas Fnatic Onyx pun itu karena defensif mereka yang begitu kuat. Tapi Nathannya dicolong, itu problemnya. Ya seenggaknya masih ada Aboy dan Baloi. Well taken, sekarang Dairon kembali. Lihat di all in, tembakan peringatan. Dairon tidak ada jawaban untuk bisa bertahan hidup. Tapi informasi yang sudah didapatkan tidak ada the way of Dragon. Posisi dari Skylar juga pasti tidak peduli juga, dia akan ngambil Tara tuh. Baloinya banyak banget. Oh, Pualoynya bonyok, penetrasinya hanya ngenai setengah darah. Perpasukan dari tim Kifam. Lihat di depan sana, Susujin bakal coba untuk masuk dalam menuju seorang Kadera. Setelah beli rampangan retribusi akhir dari Vincent berhasil mendapatkan satu buah retribusi. Dan lihat Susujin versus everybody. Double kill. Sebagai mau Demon kill, masih terlalu kuat di depan sana. Dan akhirnya Skylar datang membantu damage setelah diberikan. Berhasil mendapatkan 3 point kill. Membuat perpasukan dari tim Kifam rugi total. Ya Turtle dan 1 point kill saja. Tapi ditukar dengan 3 kill. Dan lihat Skylar selalu punya buff. Skylar yang punya purple dan mid yang dibongkar. Membuat Geek Fam akan semakin sulit lagi bergerak. Dan Entropy agresif. Entropi agresif yang tidak boleh dilakukan ketika Aboy punya real world manipulation, Lim. Ya. Nah balik lagi, spell dari Skylar bukan flicker. Gunakan Purify, harusnya lebih santai lagi dan masih didapetin. Red buff, Vincent semakin tertinggal karena nggak ada lagi di lahan farming. Pemain Link yang mungkin selalu ada di tangan dari tim RRQ. Lihat permainan Link yang luar biasa. Link yang bisa kita bilang salah satu hero yang cukup sulit untuk berada di meta sekarang dari The Wild Dragon. Lihat Crimson Dragon tidak bisa dikeluarkan. Dan Reds yang only menunjukkan seorang range. Tapi single target yang selalu dilakukan Geek Farm hanya bisa mengimbangi dari segi point kill. Dari segi landing phase dan goldnya belum bisa, Lim. Makanya, tapi ya itu sekali lagi, defensif Geek Fam itu perlu diwaspadai juga. Mungkin kasusnya akan berbeda dengan Geek Fam yang kemarin. Karena sekarang ada Sutsujin yang menggunakan Link. Dia bisa langsung terobos, dia bisa langsung masuk ke bagian belakang. Jadi bukan hanya front to back. Mungkin kalau front to back ada di Skylar, dia bisa ngasih damage-nya. Holy Crystal juga udah jadi, wah ini udah eksplosif banget damage-nya. Tapi untungnya Vincent nggak terlalu jauh sih dari segi goldnya, Lim. Masih bisa ngejar kok dalam under seperti ini. Cuman ya kalau ngomongin gold dari Vincent, gue lebih ke level sih. Dia masih bisa catch up juga. Oke, tapi lihat Wild Dragon telah berhasil mendapatkan seorang Dairon kembali. Jarak belakang menjadi target utama mereka. Itu juga seorang Aboy. Dia besar seorang Balesti. Terlalu sakit. Tapi lihat Kadera. Sama-sama plan telah dikeluarkan. Menunjukkan seorang Aboy. Dan itu dia. Dia tahu kalau Kadera bisa melakukan trade lemparan Bloody Heart. Oh. Dia berhasil lihat Tempo Maniac. Susuchi dan Ray merapatinya gagal. Dan triple kill hanya untuk Susujin. No Maniac for this time. Ya, tapi tetap 4 yang harus tumbang sih. Menyisahkan seorang saja dari Cak Dera. Pasif dari Bastard udah ke-trigger. Itu 1 kali basic attack aja. Yes. Dan Susujin dengan Hasbro yang dia miliki, Lim, dia nggak terlalu takut untuk bisa langsung menuju ke Lord. Waktunya nggak akan ada yang sia-sia. Berhasil mendapatkan Lord, Orange Buff, Jungle, dan bahkan Vincent. Early power dari seorang Nolan. Patah total. Itu dia. Dan ini udah mulai ya. Skylar, dia udah sampai di power spike-nya. Dan Aboy! Anjing Mania mantap! Untungnya nggak ada following up damage dari seorang itu. Dan akhirnya para pasukan dari tim Geek Farm mereka masih bisa meredakan gameplay ini. Kita ada para pasukan dari tim RRQ. Menunggu ke arah Lord selanjutnya tapi tidak ada pasif di arah mid lane, Lim. Itu dia. Tapi gue suka sih pergerakan RRQ dia selalu bersihin jungle. Jadi nggak ada nih objektif atau goal yang bisa ditarik sama Geek Farm. Dan jangan lupa nih, Skylar yang sudah ada power spike-nya, Sutsujin juga udah ada. Jadi bagian belakang Cadera mungkin ini bakal jadi incaran dari kedua. Siapapun yang melakukan defense, Wild Dragon ke arah yang salah. Penetrate-nya udah langsung di following up damage. Tapi dengan adanya super minion yang masih bergerak di arah top lane, masih bisa untuk mereka hajar. Dan untung pasif dari Bastard dan Kikma masih ada. Masih bisa di defense harusnya.
dan Veldora, dia harus benar-benar responsif. Ketika ada inisiasi yang Lim. dilakukan juga. Lim, mata menuju ke arah Idok, Lim. Lim, mata menuju ke arah seorang Idok. Tapi Cadera! Cadera! Menghentikan sana berpasukan dan Jilmaran kita melakukan clear di area baseline mereka. Sosocin bisa menerangkan double kill. Wah. Double kill again for Maniac. Again, tidak ada Maniac untuk Sosocin. Di depan sana Wah, menuju di ke arah end. base. Mereka nggak peduli apapun terjadi sekarang melakukan sounding untuk seorang Avoy. Fokus ke arah base dari Sosocin dan bahkan Raja dari segala raja menghancurkan Geek Money Game yang pertama. 11 menit saja. Kryptonite. Yap, hanya butuh waktu 11 menit. Dan itu waktu yang sangat cepat. Game pertama yang sangat-sangat manis terlihat dari RRQ. Bahkan defensif Geek Fam yang terkenal begitu kuat sampai mampu mengalahkan Fnatic Onyx. Ternyata gak bisa. Sky King mungkin bisa dipulangkan, tapi The King of the King masih memegang momentum di game yang pertama. Ditempel habis-habisan. Ternyata Udin berhasil membalikkan keadaan. Sun Sudin, sang raja baru, sang raja. Tidak ada kata yang terucap sedikit pun. Bukan hanya berdarah dingin, tapi dia raja yang tidak bisa ditebak. Itu dia, pilar baru dari RRQ yang dimana regenerasi mereka cukup ekstrim. Banyaknya player baru yang datang, tapi ternyata mereka buktiin sekarang ada di playoff dan masih konsisten. Masalahnya lawan mereka juga Kingslayer. Kemarin kondisinya mirip sih. Game pertama juga Fnatic Onyx bisa lah pegang kendalinya. Game 2 Geekbang. Tiba-tiba dibalikin. Nah itu dia, mentality dari Geek Fam. Mampukah mereka masih bawakan hal tersebut? Yes, kita bakal menyaksikan apakah Geekbang mampu membalikan kembali keadaan. Tapi ini dia, para raja dari segala raja, King of Kings. Kita bakal melihat gameplay dari Idok. Gue udah panggil lo kan, Lim. Lim, lihat Idok. Dan ternyata yang didapetin Cadera. Itu mahal banget loh, Lim. Ya, pas banget tadi. Walaupun flicker, ya jelas yang kayak gue bilang tadi. Kali ini kondisi yang berbeda dari assassinnya. Link akan tetap bisa follow, akan tetap bisa ngincar bagian belakangnya. Sehingga Cadera benar-benar gak ada jalan untuk kabur. Oke.